Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjukkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita semua dari segala umur, dari seluruh penjuru kota dan kabupaten Bandung. Telah menghimpun kita semua untuk menjalankan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap putaran roda kita, setiap jerih payah, kemudian tetesan keringat yang kita keluarkan untuk menuju majelis ini mendapatkan ganti terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dan teman-teman sekalian, karena di sini terlihat ada yang senior, jadi saya panggil Ayah Bunda ya. Mohon maaf, mohon izin saya berada di depan di bagian tengah ini untuk sekedar sharing tentang bagaimana kita menjalankan salah satu aturan dalam Islam, yakni mendidik anak. Tentu ayah bunda yang ada di depan saya sudah lebih pengalaman dan sudah ada pengamalannya, sehingga akan ada hal yang memang ternyata berbeda ya di antara yang saya sampaikan dalam materi ini dan dalam fakta yang ada di lapangan. Namun demikian, mudah-mudahan setiap yang saya sampaikan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan awali dengan surat yang terkenal dan populer ada di setiap lembar undangan. Ya, yakni surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang menarik dalam ayat ini, yakni di antara tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, yakni dengan menciptakan di antara kalian azwaja, pasangannya. Litaskunu ilaiha, dan pasangan tersebut akan membawa ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian akan membawa mawaddah ya, kasih sayang, dan rahmah juga kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu semua adalah dalam rangka memberikan atau menunjukkan kebesaran kepada orang-orang yang berpikir. Mungkin ada kebingungan ya, ini kan kajian parenting ya, kajian tentang pola asuh. Kenapa ayat yang dibawakan ayat pernikahan? Kita lihat ini ayat pernikahan ya. Karena pola asuh ini bagian dari pernikahan. Jadi dalam mempersiapkan pernikahan juga harus juga mempersiapkan bagaimana pola asuh yang nanti diterapkan dalam keluarga tersebut. Yang pertama begitu. Yang kedua, di sini ada satu kata yang menarik, yakni azwaja. Kalau tadi saya di ayat menjelaskan tentang bahasa Arab Al-Quran ya, yang sangat menarik. Ya, saya akan menambah penasarannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan kata azwaja.
Azwaja ini bukan semata-mata pasangan antara laki-laki dan perempuan. Azwaja ini pasangan secara umum, ya. Jadi misalnya siang dengan malam. Kemudian apa lagi? Baik dengan buruk. Kemudian apa lagi? Ya, laki dengan perempuan. Ya, banyak. Dan yang akan saya bawakan di sini azwaja adalah pasangan antara orang tua dengan anak. Jadi azwaja ini orang tua pasangannya adalah anak. Anak pasangannya adalah orang tua. Orang tua dan anak saling memberikan ketenangan, sakinah. Juga memberikan kedekatan fisik, mawaddah. Juga memberikan kasih sayang, rahmah. Ya, dan mereka antara orang tua dengan anak, kita dengan anak-anak kita, atau kita dengan orang tua kita, ya, itu ditunjukkan dengan ayat yang di ujung ayatnya adalah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk mendapatkan proses dari sakinah, mawaddah, warahmah hanya orang yang berpikir yang bisa mendapatkan tahapan-tahapan itu. Sehingga ada orang yang menikah hanya sekedar maaf, ya, urusan biologis. Ada orang yang menikah, maaf, urusan harta. Ada orang yang menikah, maaf, hanya urusan terkenal, ya, pengen terkenal sehingga menikah dengan orang tertentu, begitu. Jadi kalau kita lihat akronim dalam negara barat, kita lihat family. Family artinya adalah father and mother, I love you. Bener gak? Ini orang barat ya. Tapi kalau orang Indonesia, father and mother, I love you. Kayak I love you itu aku mencintaimu, tapi kalau I leave you, aku meninggalkanmu. Jadi kita pilih yang mana? Aku mencintaimu atau aku meninggalkanmu? Mencintaimu, ya, tentu insya Allah, ya. Karena kita akan membahas tentang bagaimana cinta, ya, pola kasih sayang antara orang tua dengan anak, maka kita akan melihat bagaimana perilaku kita sebagai orang tua, atau di sini ada calon orang tua yang penting terhadap sikap anak nanti. Ada dampak buruknya ternyata. Yang pertama ada toxic parenting. Apa toxic? Nanti dijelaskan. Kemudian ada permissive parenting. Ini ada istilah-istilah yang memang tidak bisa saya tulis dengan bahasa Indonesia karena panjang. Bahasa Sunda juga kalau di bahasa Indonesia kan ada yang panjang kan. Ya, jadi saya tulis dengan bahasa ilmiah toxic parenting, kemudian permissive parenting, kemudian ada slow parenting, KDRT, ini yang paling terkenal kayaknya. Ya. Kemudian belum dewasa secara mental, yang paling terakhir adalah abai dengan agama. Artinya ini adalah kenapa abai dengan agama itu ada di urutan terakhir. Sama seperti karakter atau cara memilih pasangan, yang paling terakhir apa? Pilihlah agama, berdasarkan agama. Karena yang paling terakhir itu yang menjadi patokan kesuksesan kita dalam sesuatu. Rukun Islam yang terakhir, haji. Haji itu tidak bisa dijalankan kecuali yang pertama atas kehendak Allah, yang kedua karena memang dia mengislamkan dirinya, dia beriman kepada Allah dan seterusnya, sudah sempurna Islam dan imannya. Kalau ada koruptor haji itu karena memang istidraj dari Allah, ya, biarin aja. Kalau ada penjahat, pencuri, pelaku kriminal yang haji, ya biarin aja, karena itu kehendak dari Allah. Tapi orang yang haji, yang hajinya mabrur atau berhasil membawa kebaikan dari hajinya, bukan mabur, ya. Mabur itu berarti cuma kabur, ya, cuma jalan-jalan. Haji mabur itu berarti cuma jalan-jalan. Pas pulang dia nggak suka kalau nggak ada yang manggil dia haji. Jadi pengen haji, ya. Nggak masalah sih sebetulnya, itu bagian dari adat, ya, di Indonesia. Di Indonesia, di Malaysia itu istilah haji itu sudah umum, ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan juga. Jadi masalah pengabaian dengan agama saya urutkan di yang paling terakhir. Ini adalah bahan riset saya, ya, di beberapa
tempat tentang perilaku orang tua yang berdampak buruk kepada anak. Kita lihat film dulu sebentar. Film ini memang tidak ada suaranya. Nah, kan bersuara kan? Lift ini berkapasitas maksimum adalah 2000 kg. Ya, sedang terjadi penghitungan. Ya, kira-kira 245 kg di samping. Sebelahnya 250 kg. Ini bukan hitung belanjaan ya, hitung berat badan. Nah, sudah lebih 1 kilo. Ya. Kapasitasnya 2 ton, tapi lebih 1 kilo. Ada yang mau naik lagi nih? Kita lihat siapa. Ini bukan di roller coaster ya. Oke, dia keluar dari bencana itu ya. Oke, dia naik sebelahnya. Alhamdulillah ya. Aman ya. Ya, ternyata ini adalah pasien flu ya, pasien flu yang masuk ke ruang karantina. Nah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu aja. Ada? Ikhwannya coba. Bapak yang pakai ikat. Ya. Gimana Pak? Pelajarannya apa Pak? Hikmah dari film yang tadi. Makanya jangan gemuk-gemuk gitu ya. Bukan ya. Gimana Pak? Oh, dalam hati jawabannya saya tahu ya. Atau yang lebih muda. Ayo, Ustadz Alvin. Apa pelajaran tadi? Nonton? Nggak nonton? Oh, lagi fokus mencatat. Ada? Gimana? Menghindari masalah. Oke, satu. Yang akhwatnya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab, Bu. Sadar diri. Takutan yang berlebihan. Maksudnya sadar diri gimana, Bu? Saya tertarik sama sadar diri nih. Lihat di situ kelompok banyak yang besar-besar, kan itu kapasitasnya cuma 2.000 ya. 2.000 kita lebih baik menghindar. Kalau masuk yang sakit, Iya, alhamdulillah ya. Ada yang harus sadar diri, ada juga yang menghindari masalah.
Pelajarannya adalah kemanapun kita pergi akan ada masalah. Ibu punya anak ada masalah? Gak punya anak? Banyak. Yang belum menikah ada masalah? Pas udah nikah? Gitu kan? Sama kayak tadi, masuk lift, isinya orang yang begitu ya. Kemudian ketemu sama ada sesuatu yang membuat dia keluar, kemudian dia pindah tempat, ada lagi masalah. Kira-kira sekarang yang akan kita bahas sedikit waktunya. Saya mungkin pulang lebih awal karena harus jemput istri di TSM nanti. Jadi yang pertama, ya, perilaku orang tua yang berdampak buruk kepada anak adalah toxic parenting. Ada yang pernah dengar toxic parenting? Gimana? Racun. Toxic itu racun ya. Ada yang detoksifikasi. Detoksifikasi artinya membuang racun. Ya. Wudu itu detoksifikasi. Baca Quran juga detoksifikasi. Kayak tadi ya saya jelasin tentang bagaimana makro itu pengaruh ke kesehatan. Contoh bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, kalau kita baca dengan benar itu betul-betul membuang racun. Tapi kalau astagfirullah sambil marah-marah itu nggak buang racun, tapi itu masukin racun. Ya, termasuk ke toksik ya kira-kira. Kita lihat toksik itu adalah yang pertama adalah ekspektasi berlebihan. Ekspektasi ini adalah kemauan yang sangat berlebihan. Kepada siapa? Kepada si anak, karena kita sekarang sedang bahas orang tua. Atau bisa juga nanti bahasan toksik ini sekarang lagi banyak yang bahas. Ada orang tua yang toksik, ada pasangan yang toksik, ada murid yang toksik, ada guru yang toksik. Kenapa? Karena toksik itu memberikan racun kepada si anak atau objek sehingga tidak ada perkembangan dalam kehidupannya. Entah itu perkembangan fisik atau mental atau nanti rohani bahkan. Yang kedua adalah membicarakan keburukan anak. Emang nggak boleh ngomongin keburukan anak? Boleh, tapi bersama pasangan saja. Itu pun dalam rangka mencari jalan keluar. Seperti beberapa bahasan tentang ghibah, kita boleh berghibah dalam beberapa tempat. Semisal pada saat kita menjadi seorang saksi, ya, menjadi saksi, kemudian harus menceritakan kejadian apa, bagaimana. Gak bisa pas ditanya sama polisi, coba Bu cerita gimana kejadiannya. Nggak mau, dari itu ghibah, saya nggak mau. Gak bisa kayak gitu. Kalau jadi saksi harus cerita, ya, detail. Tidak boleh menutupi, karena kalau menutupi kita termasuk ke dalam kategori ta'awan bil itsmi wal 'udwan, menolong dalam hal keburukan dan dosa. Gitu ya. Jadi menceritakan keburukan anak adalah pada saat sedang berdua dengan istri, sedang pasangan, tidak di depan anaknya atau tidak di depan umum, apalagi begitu. Kita pernah melihat nggak di pasar misalnya ada anak yang digandeng oleh orang tuanya, terus langsung karena jalannya lambat, cepetan, ayo cepetan, kamu lambat banget orangnya, tau gitu mama nggak usah bawa kamu, ribet, bikin pusing aja, udah mama tinggalin. Ada yang pernah kayak gitu? Saya pernah kayak gitu dulu. Ya. Jadi karena lambat akhirnya bikin masalah. Itu membicarakan atau mengungkapkan keburukan anak di depan umum. Itu akan membuat luka hati. Kemudian egois. Orang tua maunya menang sendiri. Egois itu kayak gimana? Mementingkan ego. Kalau misalnya bapak-bapak nih ya, kalau misalnya istri egois itu soal apa ceritanya? Ini bapak-bapak semua kan ya? Ada yang belum bapak-bapak? Soal pakaian misalnya ya, belanja ke namanya Ananda ya, toko Ananda. Di sini kan gak ada yang karyawan Ananda kan? Misalnya, ada pilihan, istri bilang ini bagus kan? Bagus. Ini bagus kan? Bagus. Udah
Sudah dibilang bagus, ternyata yang dipilih bukan itu. Ya. Apakah itu egois? Bukan, itu sifat dari perempuan. Karena pengen didengar aja, ya. Tapi egois di sini, egois yang dimaksud dalam kategori toksik ini adalah orang tua memaksakan kehendak yang kira-kira anak tidak bisa menjalankannya. Pokoknya kamu harus jadi hafiz Quran. Iya, jadi hafiz Quran. Tapi anaknya itu tidak punya keinginan sama sekali untuk hafiz Quran, jadi hafiz Quran. Kira-kira jadi hafiz Quran ya? Bisa jadi, tapi hafiz Quran yang membawa kepada keburukan. Kemarin ada siswa yang nanya, Pak Ustadz, bisa nggak sih? Kenapa sih bisa orang yang maksiat itu hafalannya banyak? Pernah dengar orang yang hafalannya banyak terus masih juga bermaksiat? Pernah ada? Ya, kalau saya lihat langsung, memang bermaksiat, melakukan pelanggaran secara sosial maupun secara agama. Tapi memang hafalannya banyak, 15 juz, ya, usia SMA. Ya, saya bilang itu istidraj, itu fasilitas yang Allah kasih buat dia supaya dia mikir. Karena kalau istidraj itu berarti Allah memberikan surga kepada dia di dunia. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan surga. Gak ada itu cahaya yang dia sumbangkan kepada orang tuanya. Gak ada itu syafaat yang bisa dia berikan kepada 40-70 orang. Gak bisa. Kenapa? Karena dia mempermainkan agama. Jadi egois ini biasanya berhubungan dengan cita-cita atau pilihan. Kemudian seperti monster. Orang tua yang seperti monster. Salah sedikit marah, salah sedikit marah. Coba kita lihat anak-anak ini yang lagi main. Di masjid ada ya anak-anak yang main kayak gini, lagi sholat misalnya. Ada aja orang tua yang kemudian membatalkan sholatnya buat ngapain? Buat ngeberhentiin anak itu. Weh, gandeng. Misalnya ya. Bukan ya. Ya, jangan berisik. Ngomong gitu ya. Itu langsung, tuh ya kan langsung. Itu langsung si anak langsung ngerasa, aduh ini bukan tempat yang aman buat saya nih. Akhirnya besok-besok bukan lagi masjid tempat tongkrongannya, tapi ya ke kafe-kafe. Anak muda yang tatoan baru hijrah misalnya, dia baru banget belajar agama, dia sholat, Allahu Akbar. Pas lagi takbir karena dia pakai kaos yang kelihatan sedikit, bagian setengah lengannya ada gambarnya, tato. Walaupun Hello Kitty ya namanya tato juga. Kemudian orang tua yang di sampingnya itu melihat, tatoan. Bahkan ada orang yang gara-gara satu soft dengan orang yang terindikasi bermaksiat, kemudian dia pindah tempat. Bapak Ibu pernah lihat gak video yang viral tentang seorang yang secara penampilan seperti orang tidak normal, kemudian ada ibu-ibu, ada perempuan yang pengen duduk di situ nggak jadi. Ini kejadian di Purwakarta misalnya. Ya. Pernah lihat? Kemudian setelah itu pindah tempat. Setelah pindah tempat, semua penumpang pada masuk, ada yang duduk di samping dia juga. Beberapa lama kemudian, ya itu bapak yang tadi itu, yang berpenampilan seperti orang yang tidak normal, itu memukuli perempuan yang ada di, bukan di sebelahnya, yang ada di beberapa tempat setelahnya, yang tadinya mau duduk di situ, kemudian nggak jadi. Ya. Kan bahaya. Duduk. Kok gitu sih? Jadi. Dan dalam Al-Quran ini termasuk ke dalam lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail atau celakalah orang yang humazah dan lumazah. Kalau humazah ngomongin orang di belakang. Kalau lumazah sikap menghina di depan. Gitu.
Jadi beda humazah sama lumazah itu masalah depan sama belakang. Jadi kalau kita ngomongin keburukan orang di belakang tanpa mencari jalan keluar, yaitu humazah namanya. Kalau mencela orang, ngebully orang namanya lumazah. Nah, toksik ini salah satunya adalah yang tadi membicarakan keburukan anak di depan umum namanya lumazah. Tapi kalau membicarakan keburukan anak bersama pasangan mencari jalan keluar bukan humazah namanya. Gitu ya. Seperti monster berarti galak banget. Pernah dapat guru yang killer ya? Kalau zaman-zaman saya ya ada aja guru yang killer. Kalau guru zaman sekarang itu gaul semua. Guru TikTokan. Ya. Saya bikin TikTok, kemudian saya isi sholawat di banned. Dihapus sama TikTok. Aduh, apa harus joget dulu baru bisa? Kemudian seperti rentenir, orang tua yang seperti rentenir, tahu? Yang setiap lebaran menagih hasil THR anaknya. Adik kan dapat, sini deh, mama simpen, papa simpen buat beli sepeda ya, tapi dipakai. Atau cara yang lain adalah si orang tua itu sering mengungkit-ungkit soal pengeluaran kepada si anak, rentenir. Kamu kan lahir tuh biayanya berapa? 2 juta. Belum lagi kendaraan naik Gojek ya, 2. Hitung-hitung. Seperti rentenir, perhitungan. Kemudian candaan yang merendahkan. Ya. Candaan yang merendahkan. Banyak sekarang ya. Kamu mah hitam-hitam juga anak ibu, hitam-hitam juga anak ibu. Candaan yang merendahkan. Memang hitam, tapi gak usah diperjelas. Padahal bukan hitam, tapi coklat tua atau hitam muda. Yang terakhir selalu menyalahkan anak. Pernah nyalahin anak Pak Bu? Boleh kita menyalahkan anak, tapi setelah kita memberikan masukan tentang kesalahan yang dilakukannya. Gak bisa kita menyalahkan anak tanpa sosialisasi dulu. Kamu sih nilainya kok cuma segitu? Dasar kamu gob. Dibilang tuh, dihina dan sebagainya. Dan ini akan membuat si anak tersiksa secara mental. Kemudian dia akan menjadi pembangkang. Kenapa bisa pembangkang? Karena menyimpan ya, amarah dalam dirinya. Kapan dia akan mulai jadi pembangkang? Usia 13 tahun. SD kelas 6 sudah mulai berani menjadi pembangkang. Bahkan sekarang SD kelas 5 ya. Karena kalau sekarang tuh belajarnya di mana? Di handphone sekarang belajarnya. Walaupun tidak ada judul tutorial pembangkang orang tua, nggak ada. Tapi handphone mengajarkan kepada si anak-anak kita untuk membangkang kepada orang tua. Din, ya ntar, ya ntar, akhirnya tidur. Dipanggil sama orang tua, maka adabnya adalah mendatangi. Jangan sampai orang tua yang mendatangi kita. Ini yang yang ketiga, 4 dan 5 ini memang banyak terjadi ya. Misalnya si anak stres. Berapa banyak anak-anak kita yang dia itu betah di luar daripada di rumah. Lebih betah di luar daripada di rumah. Pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke rumah, tapi nongkrong dulu. Saya sepulang ajar, saya jalan kaki dari sekolah ke rumah. Kemudian beberapa tongkrongan anak-anak itu saya lihat merokok, ngomong-ngomong kotor, bukan kotor tapi ngomong-ngomong yang kotor, jorok, ngomongin lawan jenisnya, ngomongin rencana tentang perzinahan. Ya. Ada dan saya dengar, ya. Dan karena saya merasa risih dengan itu, kemudian saya pura-pura
belanja ya di warung itu, karena nongkrong di situ. Saya nanya, Dek, sekolah di mana? Di sini. Ada pelajaran agama nggak? Ada. Diajarin tentang apa di kelas 10? Tentang zina. Nah, ada itu tadi ngomong masalah zina. Bapak nih guru, tahu yang kalian bahas ya. Jadi kalau kalian merencanakan zina itu dosanya itu lebih banyak daripada berzinanya. Dengan merencanakan saja kalian akan terperosok ke dalam perzinahan. Tapi ikut nongkrong sama mereka. Dalam rangka apa? Sosialisasi bahwa yang mereka lakukan itu hal yang nggak boleh. Selama ini kan kita kalau lihat nongkrong anak-anak diem aja ya. Biaranlah urusan mereka. Lakum hidup mulyadin, maksudnya kayak gitu ya. Tapi karena saya merasa memiliki kekuatan ya dan keberanian modal untuk berbicara dengan anak, sehingga saya berbicara. Kemudian yang terakhir nih, anak berubah menjadi monster ya pada saat mereka di luar. Dia menjadi ketua gangsternya, ketua gengnya ya. Nah, biasanya anak-anak yang ketua geng itu dia kalau di rumah mengkerut atau masuk ke dalam kamar. Sekarang kita lihat permissive parenting. Permisifnya apa? Kalau kita permisif, berarti silahkan. Pola asuh yang memperbolehkan, ya, memperbolehkan si anak melakukan apa saja. Permissive parenting. Bagaimana itu? Ya, pada saat ya orang tua tidak memiliki aturan ya, atau standar perilaku tentang kewajiban atau hak pada saya. Tidak memberikan tanggung jawab untuk anak, tidak konsisten terhadap aturan. Dia punya aturan tapi tidak konsisten dengan aturan itu. Tidak mendisiplinkan anak, juga tidak memberikan konsekuensi atas aturannya. Kemudian percaya kepada si anak untuk membuat keputusan besar, padahal keputusan ini berhubungan sama masa depan yang juga harus dipertanggungjawabkan kepada orang tua, oleh orang tua ya. Memberikan hadiah atau uang agar anak berperilaku dengan baik. Jadi baiknya kalau ada uang abang saya, tidak ada uang ditendang. Ini kan konsep yang berlaku dari zaman kolonial ya. Saya dididik dengan pola asuh kolonial, ya, dipaksa, di ini, tapi saya sudah pasrahkan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pembelajaran pola asuh pada saat itu. Ibu-ibu yang sekarang sudah berusia di atas 50 tahun, 60 tahun, itu kalau marah ya marah beneran sama si anak kan ya. Jadi yang tadi ada di situ, ya mungkin bisa jadi ibu-ibu lakukan. Kenapa? Karena memang belum ada pembelajaran tentang itu dulu pada saat sebelum nikah. Nah, sekarang ini harus cut generation. Tidak ada lagi orang tua yang toksik. Tidak ada lagi orang tua yang menghakimi anak. Tidak ada lagi orang tua yang dia itu asal menghukum anak. Ya. Karena apa? Karena itu akan berdampak buruk. Yang permisif ini lebih terlihat teman. Bahkan orang tua dipanggil bro. Ya. Hai bro, apa kabar? Itu anak pada orang tua. Ada. Saya nyaksiin langsung. Tos sama orang tua. Oh, ayo minum, ayo kita minum. Eting. Blok. Siapa yang ngajarin? Orang-orang luar. Ya, permissive parenting ini orang-orang yang dari luar ya. Dan tidak ada pembatasan waktu si anak untuk bermain gadget. Screen time-nya itu bebas. Dikasih handphone, pakai. Anak nangis dikasih handphone. Ya diam memang, tapi matanya kemudian fokus ke handphone. Sehingga kalau orang tuanya ngambil, udah. Nangis. Anak umur 1 tahun udah dikasih handphone, terus melotot. Buatin handphone melotot. Akhirnya ada beberapa kelainan yang dampak dari si anak sering melihat handphone.
kelainan yang paling banyak adalah si anak itu disleksia. Disleksia itu berarti tidak bisa menulis, ya, karena dia pengennya lihat handphone terus. Oke, kita lihat dampak negatifnya. Yang pertama, akademik atau proses belajarnya itu rendah. Kemudian susah mengambil keputusan. Ini permisif nih. Kenapa susah mengambil keputusan? Karena dia selalu dibolehkan oleh orang tuanya, sehingga tidak ada waktu dan momen untuk berpikir sendiri. Biasanya orang yang pelin-pelan ya. Orang yang dididik dengan cara permisif ini pelin-pelan. Aduh gimana ya? Gini aja deh. Jangan. Gini kayaknya bagus. Pelin-pelan. Kalau pelin aja itu juga nggak ada artinya. Kalau plan itu berarti punya rencana. Kalau plan itu kan rencana ya. Ini kan cuma plesetannya dosen saya. Kalau plan itu berarti dia tidak ada apa-apanya. Kalau plan itu dia punya rencana. Plan dia punya rencana, dia nggak ada apa-apa. Dia punya rencana, dia nggak ada apa-apa. Jadi keputusannya nggak ada, karena sekedar wacana aja. Rencana yang nggak jadi, plan. Ya. Kemudian kalau stres, dia akan menunjukkan stresnya. Muka stres kayak gimana? Dia akan menunjukkan stresnya. Ya. Saya hampir melihat beberapa siswa saya itu kalau misal lagi stres itu ketahuan. Dan saya ngobrol aja gitu. Sambil ngobrol terus, kamu lagi kenapa? Coba ngomong sama bapak. Ya. Cerita. Ternyata memang di rumahnya itu dia diberikan segala fasilitas. Handphone, iPhone Max, TV, layar, bukan layar lebar lagi, layar tancap. Ya, rumahnya, saya pernah datang ke rumahnya, itu garasinya muat 5 mobil, motornya NMAX. Ya, dia kecelakaan, motornya rusak, dibeliin lagi. Memang ya orangnya benar-benar ya. Tapi apa? Kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya itu tidak mampu membayar kasih sayang yang seharusnya diberikan. Masalah yang ada pada dia itu nggak tahu, orang tua itu nggak tahu. Nggak tahu misalnya si anaknya lagi suka sama perempuan atau sedang ada masalah sama temennya, nggak tahu. Sehingga ada orang yang permisif ini, cara mendidiknya permisif, itu anak-anaknya adalah korban narkoba, korban free sex, pergaulan bebas, korban tawuran. Kenapa? Karena mereka caper. Aku gini-gini aja, baik-baik aja, dicuekin. Nah, kalau gitu aku bikin perkara lah, aku bikin masalah lah. Kira-kira dengan bikin masalah orang tua cuek apa gimana? Ada orang tua yang cuek dengan si anaknya itu masih mendapatkan masalah. Ada, diurus sama pembantunya. Saya ngundang orang tuanya buat ngobrol, susah. Aduh maaf Pak Ustadz, saya lagi ada jadwal pemotretan. Pusing ya. Kalau gitu Bu, saya yang datang ya Bu ke rumah. Kemana Pak? Ke rumah yang mana? Aduh. Rumah ibu yang mana? Ada 5. Saya 1 lah. Ya. Jadi cara mengubah permisif ini adalah bagaimana memberikan gambaran kepada si anak tentang kehidupan. Ya. Kita lihatlah sini. Buat aturan dasar di rumah, kemudian tegas dan konsisten terhadap aturan, kemudian penjelasan kepada si anak kenapa aturan perlu ditaati, ya.
konsekuensi dan hargai setiap usaha si anak. Kita lihat gambar ini. Si abah sedang mau memindahkan pasir ke tempat yang lain, tapi si anaknya itu memindahkan ke sungai. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan kalau ada keadaan kayak gini? Apakah marah-marahin? Apakah memberi nasihat? Apa beda sosialisasi dengan nasihat? Kalau nasihat itu biasanya dengan permisif, ya. Dengan persepsi, ya. Dengan ajakan, nasihat. Kamu jangan gitu dong, gini. Tapi kalau sosialisasi itu dikasih gambaran tentang konsekuensi logis yang akan terjadi kepada si anak kalau anak melakukan ini dan itu. Namanya sosialisasi, ya. Mengarahkan, ya, gitu. Jadi kalau ada yang kayak gini, anak-anak kita lagi hujan-hujanan, jangan langsung ditarik, karena lain waktu dia akan hujan-hujanan. Kalau bapak ibu sedang di luar rumah, sebetulnya mandi hujan-hujanan itu baik, ya, tapi bukan di 10 menit pertama, ya. Bukan pas baru turun hujan, ya, tapi pas hujannya sudah mulai deras. Kalau hujannya masih baru, itu material tanah itu akan mengeluarkan zat tertentu yang membuat orang yang hujan-hujanan di waktu 10 menit awal itu sakit. Lebih ke imun sebetulnya. Kalau dia imunitasnya baik, maka nggak sakit. Orang tua zaman dulu kalau hujan-hujanan ngapain? Setelah itu mandi. Bagus kayak gitu. Kenapa? Untuk mencegah racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Racun itu masuk pada saat kita hujan-hujanan di 10 menit pertama, pas gerimis, ya. Tapi kalau misalnya kita hujan-hujanannya itu pas sudah mulai lama, di 15 menit setelahnya, itu boleh, ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentang permisif. Kemudian slow parenting. Kita nonton dulu. Ini bahasa Thailand, ya, jadi silakan nonton. Ternyata di Thailand ada tukang rujak. Nah, kita lihat ini, si ibu dengan si anaknya. Si anaknya sedang berusaha untuk mengupas nanas dari Subang, ya. Nah, begini caranya loh, ya, begini caranya. Oh, begitu, ya, oke, dikupas. Nah, alhamdulillah, ya. Sepulang dari sekolah, dia lihat anak teman-temannya, ya. Teman-temannya, aduh, es krim, bisa juga pengen gitu, ya. Nah, sedangkan uang yang ada di gerobak cuma sedikit. Pas malam harinya, si ibu itu mikir gimana caranya supaya si anak nggak kebayang-bayang es krimnya. Nah, kemudian nanas dimasukkan ke dalam es, jadilah es krim. Nah, gimana rasanya? Enak gak? Wah, lebih enak dari es krim, ya. Oke, punya ide kalau gitu. Apa idenya? Membuat nanas yang seperti es krim. Langsung nih ada yang, wah, kalau gitu dijual di pasar, ya. Nanas kayak es krim, ya. Rasanya kayak es krim, ya. Kayak dijual, ya. Dari pagi sampai sore, nggak ada yang dengerin dia. Sampai berakhir esnya, ya. Ternyata nggak ada yang beli, mah, katanya. Coba kamu pergi ke pasar. Apa yang terjadi di pasar? Dia survei ke pasar. Kita lihat, ya, apa yang dilakukan di pasar. Dia belajar kebiasaan yang ada di pasar. Ternyata pedagang itu nawarin ke para pembeli. Ayo beli ini 10.000, ya, tangan panjangnya. Ya, kemudian menulis atau membuat poster. Tulisannya adalah es krim nanas, harganya berapa? 5 bat. 1 bat sekarang 500 perak. Ya, 500 perak. Laku. Karena apa? Karena dia berpikir dan mencari cara supaya benar. Kita lihat lagi, ya.
Nah akhirnya terkenal dia, ya banyak yang beli juga. Tadi cuma 3, sekarang jadi 5, besoknya nambah lagi 10. Ya. Oke. Nah. Dan ini adalah seorang yang menerima beasiswa dari dari pemerintahan. Oke, ya. Jadi pola dalam slow parenting atau parenting yang santai adalah identifikasi. Ya. Identifikasinya apa? Mencari tahu. Identitas, ya, mencari tahu. Eksplorasi, anak itu dibiarkan mengeksplor. Kalau identifikasi itu mencari tahu dengan informasi. Tapi kalau eksplorasi mencari tahu dengan fisik, yang muter-muter sih. Kayak tadi si anak itu ke pasar. Ke pasar. Dari identifikasi dan eksplorasi mendapatkan hal baru. Sering banget ya anak-anak kita tuh mendapatkan hal baru. Eksplorasi apa? Bedak. Ini apa rasanya? Bedak apa tepung? Dicium. Ini ya. Oh, rasanya apa? Dijilatin. Terus kok wangi? Akhirnya diginiin ya. Itu dia sedang identifikasi sekaligus eksplorasi, dapat hal baru. Nah, si ibu harus bilang, ini namanya bedak, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijilat, tidak boleh dihisap. Ini untuk pipi, ya, untuk pipi. Besoknya dia pakai untuk pipinya. Dek, ketebelan, pakai bedak tuh harus tipis. Diajarin cara tipis. Oh gitu. Dapat hal baru. Slow parenting, ya. Jadi slow parenting itu membebaskan si anak. Beda dengan yang tadi ya. Kalau permisif itu tidak ada aturan. Tapi kalau slow parenting ada aturan. Ya, ada peran serta orang tua. Tapi ada juga nilai minusnya. Apa kira-kira? Yang pertama, kalau dia tanpa pendampingan, tanpa kontrol dari orang tua, maka dapat menyebabkan si anak salah memilih. Salah memilih karena anak dibebaskan untuk memilih. Ini slow parenting yang tanpa pendampingan ya. Disuruh beli garam sama gula. Ya. Disuruh beli garam sama gula. Beli garamnya yang satu, yang harga 5.000 ya. Berapa saya? 2.000-an ya. Harga 2.000. Gulanya yang sekilo. Ya. Tanpa pengarahan, beli gula sama garam misalnya itu. Tanpa bilang kalau gula yang 1 kilo, kalau garam yang kecil aja, plastik kecil. Dia akan bilang ke yang jaga warung, beli gula yang kecil, yang 500-an. Beli garam 1 kilo. Masya Allah, mau hajatan. Jangankan anak-anak, bapak-bapak kayak gitu juga. Beli cengek sama cabai keriting, sama-sama cabai, tapi salah. Ya, beli jahe sama kunyit ya. Cikur itu kunyit. Kencur, kencur. Itu dipegang aja, nggak mau nanya sama yang dagang. Dipegang kencur, man, jahenya ya, itu kencur. Ya, jahe, mana jahe? Ya, terigu sama aji ya. Yang kedua, cenderung melakukan sesuatu di bawah kendali usianya. Jadi dewasa lebih awal. Slow parenting. Kecanduan narkoba dan merasa tidak dicintai oleh orang tua. Karena dibebaskan, maka kemudian si anak itu nggak apa-apa lah milih ini, ntar juga nggak apa-apa sama orang tua. Seperti permisif memang, ya. Kalau dia tidak mendapatkan pendampingan, maka namanya permisif. Tapi kalau mendapatkan pendampingan, namanya slow parenting. Ya. Jadi dibebaskan atau diberikan kebebasan untuk berpendapat si anak itu. Ada kecenderungan antisosial. Antisosial itu nggak mau ngumpul. Introvert. Dia maunya sendiri aja. Ada komunitas, ada pengajian, dia duduk di paling pojok, kemudian nggak mau ditemenin. Biarkan aku sendiri, bisa gitu ya. Bukan, itu mah lagi bete ya.
Tapi si anak yang antisosial ini dia akan cenderung tidak mau terikat, nggak punya geng. Sewajarnya anak itu punya geng, Pak. Anak usia SD SMP, apalagi SMP, wajar kalau punya geng. Pilih-pilih teman wajar, karena dia sudah mulai belajar siapa yang cocok sama dia. Kalau nggak cocok, ya udah. Ini masalah like sama dislike. Beda dengan masalah pernikahan ya. Kalau masalah pernikahan tuh bukan masalah like sama dislike, tapi masalah penghambaan ya, masalah kita menghamba sama Allah, beribadah. Oke. Yang keempat, KDRT. Ini mah panjang, tapi saya akan menggambarkan langsung Lesti. Sudah dicabut ya Bu ya? Ya sudah dicabut ya laporannya. Jangan-jangan untuk menutup kasus siapa? Sambo. Ya, kita lupakan, nggak boleh ngomong orang. Jenis-jenis KDRT ada KDRT verbal. Verbal ini berarti bahasa, ya, ngata-ngatain. Ini KDRT. Ya, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, ya, bukan kemesraan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga banyak jenisnya, ya. Saya dulu di di Dekumham, di bagian memberikan pengajian ke para tahanan, kemudian diberikan tambahan tentang KDRT, ya, Undang-Undang nomor 44 tahun 2004 ya, menjelaskan tentang KDRT secara jelas. Ada verbal, ada fisik, ada emosional, ada seksual, ada ekonomi, dan wewenang. Soal wewenang ini adalah teori yang saya bawakan. Jadi saya mencoba mencari tahu KDRT yang tidak melakukan verbal, fisik, mental, tapi mereka ini menyalahgunakan wewenang. Ada dalam satu rumah. Jadi dalam satu rumah bisa terjadi kriminalitas. Contohnya misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada, kita boleh memperkarakan anak kita yang mencuri di dalam rumah. Ada undang-undangnya, ya, pasal 361. Atau ada saudara kita yang mencuri di dalam rumah, misalnya keponakan atau siapa sepupu, dia mencuri dalam rumah, boleh diperkarakan. Karena dalam KUHP minimal 250 perak boleh masuk ke dalam jalur hukum. Ya. Berat ya, 250 perak di apa sekarang? Permen juga sekarang 500 ya. Jadi jenis KDRT saya tidak akan menjelaskan lebih rinci. Kemudian orang tua yang belum dewasa, kayak gimana yang belum dewasa? Yang sinis terhadap pasangannya, ya. Yang kemudian dia terlalu mikir berat terhadap pasangannya, yang dia punya menolak realitas atau kenyataan bahwa misalnya aku nih gajinya kecil, kamu harus terima, misalnya kata suaminya. Seriusnya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus begini, ya. Orang tua yang tidak dewasa ini yang kemudian membuat si anak merasa tidak betah di rumah sehingga keluar dari rumah. Meremehkan pembicaraan pasangannya karena apa? Ini biasanya muncul dari pasangan yang memang tidak sekufu ya, tidak sederajat secara pendidikan, secara ekonomi, atau kalau secara usia sih saya kira enggak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya secara usia itu nanti ada patokan yang lainnya. Kemudian yang terakhir dan yang paling utama, abai terhadap agama. Mengabaikan agama adalah tidak mengenalkan zat Allah, tidak mengenalkan atau mencontohkan aurat dan adab, tidak mengenalkan perintah dan larangan, tidak mencontohkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, tidak mengenalkan majelis ilmu, tidak menekankan anak untuk mengamalkan agama, tidak mengenalkan zat Allah. Sebanyak apa kita baca Quran di rumah, sesering apa kita baca Quran di rumah. Semakin sering kita baca Quran di rumah, semakin punya peluang kita mengenalkan Allah ke si anak. Istri saya sedang hamil, terus
dia tuh punya kebiasaan baca Quran. Nah, kalau baca Quran itu si anak ya yang ada di dalam janin, saya memanggilnya kakak, si kakak itu langsung aktif. Kalau lagi sholat, lagi baca Quran, si anak tuh aktif, bergerak. Tapi pas lagi gak ada aktivitas kayak gitu, si anak diem. Saya bacakan surat Maryam, bukan karena perempuan ya. Surat Maryam ini surat yang sunnah untuk dibacakan untuk janin. Tidak harus di bulan ke-7 dan tidak harus si anaknya perempuan. Tapi kalau surat Yusuf memang tidak ada. Tapi kalau surat Maryam memang iya. Surat Maryam adalah surat yang mencerdaskan janin si anak. Janin. Jadi kalau lagi hamil tuh bacakan surat Maryam, ya, karena berbicara tentang bagaimana Maryam berjuang untuk mempertahankan kehamilannya. Kenapa demikian? Karena kita sebelum diciptakan kita sudah diajarkan Quran. Buka surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang pertama Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Pengasih kayak gimana? Allah memenangkan kita sebagai anak. Di antara 250 juta sel sperma, kita berenang sampai kemudian Allah memenangkan kita. Kita mendapatkan Ar-Rahmannya Allah. Setelah Allah menetapkan kita sebagai pemenangnya, Allah kemudian mengajarkan Al-Quran kepada kita. Allamal Quran. Baru Allah kemudian di bulan keempat khalaqal insan, memasukkan ruh kita ke dalam janin ibu kita. Diciptakanlah manusia, kita akan diciptakan. Allamahul bayan. Kemudian setelah kita ada di dalam perut, sudah punya ruh kita, sudah bisa mendengar, ya, maka orang tua kita yang akan memberikan bayan. Bayan itu penjelasan tentang apa? Orang tua kita yang sering marah-marah, maka dalam diri kita sebagai janin itu kita pengennya marah-marah. Orang tua kita baca Quran, maka setelah kita dewasa kita kebayang-bayang tentang Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sampai sekarang belum baca Quran, bukan karena gak bisa, karena sudah jelas-jelas Allah mengajarkan Al-Quran sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan. Tapi lebih karena apa? Kita gak bisa baca Quran karena MALAS atau MULES. Ada nggak orang yang baca Quran, pengen baca Quran mules? Ada? Pengen baca Quran, aduh Ustaz sebentarnya ke kamar mandi. Ayo setoran ke kamar mandi. Setoran ke kamar mandi, ya udah setoran. Setoran hafalan Pak ya. Ada aja kayak gitu. Kenapa? Karena ada gangguan jin di dalamnya. Kapan-kapan lah ngomongin jin. Jangan ngomongin jin sekarang ya, karena berat. Ya. Yang kedua, tidak mengenalkan dan mencontohkan aurat kepada si anak. Dan sebentar lagi zuhur ya. Lawan berapa? 39. Ibu-ibu kenalkan aurat kepada si anak perempuan. Bapak-bapak kenalkan aurat kepada si anak laki-laki dengan cara ibu-ibu pakai hijab, pakai jilbab, pakai kerudung. Bapak-bapak kalau main bola jangan pakai celana pendek karena lutut masih bagian dari aurat. Kalau gitu pakai celana panjang dong Ustaz. Gerah dong Ustaz, gak apa-apa gerah di sekarang daripada gerah di neraka. Gitu, ajarkan aurat itu. Ini saya tidak bahas lagi. Kemudian karakter manusia dalam Islam, dalam surat Al-Alaq, tidak bisa dibahas ya karena waktu dibahas banget, adalah ABC, attitude, brand, dan komitmen. Yang pertama diutamakan dalam pendidikan anak adalah adab atau attitude, ya. Yang kedua kemudian brain atau apa namanya, kecerdasan, ya, kecerdasan akademik atau kecerdasan apa yang dia miliki. Ada dua ilmu, ada muhibbatu minallah, ada muhibbatu mimman tasab. Ada kecerdasan dari Allah, ada kecerdasan dari yang dia usahakan. Dia sukanya apa? Dia suka musik, oke. Jadikan dia yang suka musik tapi tidak jauh dari Allah. Akhirnya dia jadi munsyid, orang yang bisa nasyid,
baca bikin lagu yang mengajak orang supaya ingat sama Allah. Jangan dilarang Bu Pak, karena kalau dilarang dia akan mencari pelarian yang lain, narkoba misalnya. Kemudian komitmen ini berarti dia berusaha untuk istiqomah. Istiqomah itu naik ya, bukan gini. Sebetulnya komitmen itu bukan istiqomah, tapi bahasa gampangnya lah ya. Kalau istiqomah itu koma, artinya ada progres. Sekarang kita sholat witir 1 rakaat, besok kita sholat witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh 1 rakaat tapi ganti surat. Jangan An-Nas lagi, tambahin An-Nas sama Al-Falaq. Hari ketiga kita baca, tambahin lagi 1 surat. Namanya istiqomah, ini ada progres. Bukan dari umur 13 tahun sampai 43 tahun bacanya An-Nas terus pas witir. Itu bukan istiqomah. Ya, itu namanya istirahat. Gitu ya. Baik, karena terbatas waktunya, saya kira cukup ya. Dan tidak ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas kembali dan ada petunjuk dari Allah SWT untuk kita mengamalkan ini. Insya Allah nanti materi akan saya share melalui admin komunitas. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Syamsul Hafiz yang telah menyampaikan materi Quranik pada siang hari ini yang luar biasa, menambah wawasan bagi kami semua. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, insya Allah untuk materi yang kita akan share